Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Gula Putri Anggraini dari kelompok 5. Pada video ini, saya akan membahas tentang sastra koran. Bagaimana sih perkembangan kesusastraan Indonesia terhadap koran? Perkembangan kesusastraan Indonesia tidak dapat lepas dari peranan koran atau surat kabar. Surat kabar mulai menunjukkan peranannya dalam menopang kehidupan sastra dengan banyak melahirkan penulis-penulis novel dari kalangan wartawan. Ini bahkan dapat dilacak sejak terbitnya surat kabar pertama yang menggunakan bahasa Melayu dengan tulisan Latin, yakni Surat Kabar Bahasa Melayu tahun 1856 dan beberapa surat kabar lain sesudah itu yang memunculkan penulis-penulis Tionghoa. Penulis-penulis ini kemudian melahirkan sastra Melayu Tionghoa, baik berupa karya asli, sauduran, maupun terjemahan. Pada rentang panjang sejarah sastra Indonesia atau Melayu, evolusi sastra koran dapat dilacak sejak masa prasastra Indonesia modern. Juga pada awal abad 20-an telah diketahui surat kabar Medan Prijanji dari Bandung yang memuat cerita-cerita bersambung berbentuk roman. Dan pada zaman pergerakan seorang revolusioner seperti Semawen, Darsono, Marco, juga seorang jurnalis, banyak waktu mereka digunakan untuk menulis artikel, menyunting, dan mendistribusikan surat-surat kabar kecil. Sehingga dengan surat kabar dan barang cetak lainnya, Koem Kromo dapat dibentuk kesadaran kolektif untuk membayangkan masa depan yang mereka hadapi. Dengan demikian, surat kabar bukan hanya propaganda kolektif, tetapi juga organizer kolektif. Pada semenjak Hindia Belanda diserahkan kembali oleh Inggris pada tahun 1812, percetakan negara yang disebut Landsdrakeris mencetak surat kabar mingguan Batavia Colonial Courants yang dikonsumsi oleh para pejabat kolonial. Sedangkan pengawasan penerbitan koran ini dilakukan oleh Sekretariat Hoge Regering. Juga bahan-bahan dan dana untuk menerbitkan surat kabar ini diberikan cuma-cuma oleh Batavia Genootschap. Surat-surat kabar komersial juga dari kepunyaan orang Eropa yang berbahasa Belanda hingga 1870 bermunculan dengan memuat berita-berita lokal serta berita-berita dari Eropa. Dan peran penting pada perkembangan sastra surat kabar dilakukan oleh 3 orang jurnalis. Dalam perspektif ini, barang cetakan maupun surat kabar semata-mata adalah sebuah bentuk ekstrem dari buku. Buku yang dijual dalam skala massal, meskipun popularitasnya hanya berlangsung sebentar. Juga pertumbuhan dan peredaran surat kabar di Hindia pada tahun 1910 sampai 1920-an jauh ketinggalan dibandingkan dengan di Eropa karena lambatnya perkembangan industri percetakan. Hal ini berkaitan dengan ketidakmatangan tumbuhnya kapitalisme di Hindia. Meskipun demikian, surat kabar buku merupakan hal yang modern di Hindia Belanda, sebab barang-barang cetakan tersebut menciptakan upacara massal yang luar biasa, yang melibatkan sejumlah besar orang. Dengan meletakkan bacaan pada struktur produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi dalam kekuatan dan hubungan produksi sosial tertentu, maka akan terlihat jelas aktivitas kaum pergerakan dalam memberikan respon dan reaksi terhadap kekuasaan kolonial. Ringkas menyatakan surat kabar harian maupun mingguan isinya seringkali provokatif, menyerang pemerintah kolonial, mengejek aturan-aturan pemerintah, dan menyerang pejabat pemerintah. Maka bacaan-bacaan tersebut dianggap telah melanggar kekuasaan kolonial dan mengganggu ketertiban. Dengan memanfaatkan surat kabar merupakan sebuah tonggak pemikiran kebudayaan Indonesia modern dibangun melalui sebuah polemik panjang yang kemudian dikenal sebagai polemik kebudayaan. Polemik pertama tentang kebudayaan Indonesia yang terjadi pada tahun 1935 sampai 1936 dan diulang pada tahun 1939. Dapat terlihat bahwa koran atau surat kabar dan media massa cetak pada umumnya memiliki peran yang cukup sentral dalam sejarah perkembangan sastra di Nusantara.
Di Indonesia, media massa cetak, sejak koran sampai majalah, bahkan cukup memanjakan karya sastra. Hampir semua media massa cetak yang terbit di Indonesia menyediakan ruang khusus untuk karya sastra. Cukup sekian video penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.